semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiritananda Widyasuti Melati. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan metode kodifikasi hadis pada era pertama, Tadwin Sunnah pada masa Khalifah Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita mengetahui apa sih kodifikasi hadis itu, kita harus terlebih dahulu harus mengetahui tentang apa sih hadis itu. Hadis yaitu sumber kedua dari agama Islam. Sedangkan hadis secara harfiah yaitu berarti cerita atau laporan. Sedangkan secara istilah, hadis adalah apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik yaitu dari ucapan, tindakan, pengakuan, atau sifat-sifat yang bersangkut pautan dengan Nabi Muhammad. Kemudian, apa sih arti dari kodifikasi hadis itu? Yaitu mencakup ucapan, tindakan, dan pengakuan Nabi yang benar berasal dari beliau, bukan hasil rekayasa atau pemutarbalikan fakta. Adapun pengertian dari kodifikasi hadis itu yaitu proses pengumpulan hadis dan penulisan hadis secara resmi. Yang dimana itu dilakukan oleh penguasa daerah atau khalifah-khalifah yang disangkut pautkan dengan ulama-ulama yang ahli dari bidang hadis. Hadis dibukukan banyak orang Arab terutama sahabat ini yang menghafal hadis-hadis Nabi. Pada masa itu istilah yang lebih dikenal itu bukan hadis, akan tetapi sunnah. Banyak catatan yang menunjukkan bahwa lebih banyak penulisan hadis berasal dari Mekah dibandingkan dari Madinah. Para ulama juga biasanya itu mengumpulkan atau menulis hadis ini tuh biasanya itu hanya diriwayatkan untuk koleksi pribadi mereka. Namun berkat kebijakan dari Umar bin Abdul Aziz ini, hadis akhirnya dibukukan secara resmi dengan bantuan dari para ulama dan ilmuwan. Umar bin Abdul Aziz ini juga memperbanyak buku hadis yang disusun oleh Imam Az-Zuhri dan menyebarkan ke seluruh wilayah kekuasaan Islam pada saat itu. Sebelumnya Umar membukukan hadis ini ada juga yaitu Abdul Aziz bin Marwan, yaitu gubernur Mesir yang memerintah pada kurun waktu pada tahun 65 Hijriah sampai 85 Hijriah. Setelah Abdul Aziz bin Marwan ini berusaha mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis Nabi itu, hal ini nampak pada surat beliau yang diberikan pada Khadir bin Murrah al-Hadrami, yaitu orang yang sempat berjumpa dengan 70 sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Abdul Aziz ini menyampaikan keinginannya agar Khadir bin Murrah al-Hadrami ini mengirimkan surat kepada beliau mengenai hadis-hadis yang ia dengar daripada sahabat yang selain dari Abu Hurairah. Namun usaha dari Abdul Aziz bin Marwan ini beliau belum menemukan hasil yang diinginkan. Dari usahanya itu kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Yang ini yakni memerintah negara Islam dalam kurun waktu dari tahun 99 Hijriah sampai 102 Hijriah. Ide untuk membukukan hadis secara resmi ini kodifikasi hadis ini yang secara resmi dalam negara Islam sebenarnya itu pertamanya itu dilakukan oleh ayahnya Umar bin Abdul Aziz yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Itu saat beliau menjabat sebagai gubernur di Mesir. Namun pelaksanaan ide-ide ini dilakukan Umar bin Abdul Aziz sendiri. Di bawah kepemimpinan dan bimbingannya
para pegawai dan seluruh wilayah yang dipimpinnya dilibatkan dalam proses pembukuan dan penulisan ilmu yang telah mereka kuasai atau mereka ketahui. Kodifikasi hadis ini atau pembukuan hadis ini itu berbeda dari sekedar menulis biasa. Jika seorang menulis satu lembar atau 2 lembar itu, dia itu disebut sebagai penulis. Nah, sementara kodifikasi hadis atau pembukuan ini berarti pengumpulan lembaran-lembaran yang sudah ditulis dan yang dihafal lalu menyusunnya menjadi satu buku. Dengan adanya Umar bin Abdul Aziz ini ingin menulis atau membukukan hadis itu, dia itu sangat khawatir kepada umat-umat Islam. Khawatir karena takutnya umat-umat Islam ini akan terlalu fokus pada pembelajaran hadis dan mengabaikan Al-Quran. Kemudian itu ada pendapat dari para ahli hadis dalam pembukuan hadis ini. Bahwasanya para ahli hadis itu berpendapat bahwa usaha Umar bin Abdul Aziz ini tuh adalah langkah awal dalam pembukuan hadis. Mereka menyatakan bahwa pembukuan hadis ini tuh terjadi pada akhir tahun ke-100 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atas perintahnya. Kemudian tuh tujuan dari Umar dalam pembukuan hadis ini tuh yaitu agar ilmu tersebut itu tidak hilang dan harus disebarkan kepada masyarakat sehingga itu mereka itu tidak terjebak dalam kebodohan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memilih orang yang tepat untuk dan tegas, yaitu Ibnu Hazm yang terkenal sebagai ulama dengan integrasi yang tinggi dan tanggung jawab yang besar. Kemudian setelah dibukukannya hadis itu, muncullah banyak kritik-kritik yang tajam baik dari kalangan umat Islam maupun dari para orientalis. Lah, salah satu tokoh yang pertama kali mengemukakan kritik dalam kodifikasi hadis ini yaitu Goldizher, yaitu seorang orientalis asal Hongaria yang beragama Yahudi dan memiliki keahlian lebih dibandingkan orientalis lainnya. Lah, salah satu tujuannya yaitu pembukaan hadis dan dampaknya terhadap fikih, yaitu apa sih? Tujuannya itu berkaitan dengan pembukaan hadis dan berdampaknya dengan fikih. Mereka itu berpendapat bahwa pembukaan hadis itu dilakukan setelah pembukaan fikih. Dan setelah mazhab-mazhab menyebarkan. Namun pada dasarnya sejarah mencatat hadis atau pembukaan hadis itu dilakukan sebelumnya fikih berkembang. Sekian dari penjelasan saya tentang sejarah kodifikasi hadis ini pada masa Khalifah Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz. Apabila ada salah kata dan perkataan dari kami atau mungkin penjelasannya dari yang saya jelaskan kurang jelas atau kurang memfahamkan atau kurang lengkap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time.